Perkenalkan, nama saya Ibtu Astra. Saya guru agama di SMK Negeri Bali Mandara. Hari ini saya akan melaksanakan observasi kelas pembelajaran untuk di PMM. Materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan sejarah agama Hindu. Fokus pembelajaran yaitu mengkondisikan kondisi kelas agar senantiasa kondusif. Terima kasih. Natural Panganjalima. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Sastra, Param Brahma, Tasmai Sri Bhave Namah. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa Rahman. Gimana kabar kalian? Baik. Ya. Oke, jadi kita kembali di pelajaran pendidikan agama Hindu ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya harapkan kalian dalam keadaan senang ya. Senang, bahagia ya. Jadi materi yang kita bahas itu terkait dengan sejarah agama Hindu ya. Nah, jadi sebelum itu saya ingin mengecek dulu keadaan kelas kalian ya. Apa sudah kondisi atau belum? Jadi dari segi kebersihan kelas itu masih ada permen satu ya, diambil dulu. Ya, jadi kebersihan kelas itu kan penting lah. Jadi kelas itu biar nyaman ya kalian melaksanakan pelajaran. Baik anak-anak di kelas 10 DJKT 2 di pembelajarannya kita akan mulai. Namun sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Kalian segitu? Pertama, Siapa dia? oke. Jadi ada beberapa yang dispen ya. Baik, dalam pembelajaran kali ini, Mister ingin pembelajaran ini yang pertama kan menyenangkan dulu ya. Jadi tidak ada yang menghantui. Ya. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran kali ini, Mister lihat kali sedikit agak ngomong ada masalah ya? Ada masalah? Jadi dalam keadaan senang ya. Nah kemudian Gautama ada masalah? Jadi aman ya. Jadi pembelajaran ini suasana kelasnya serapkan dalam keadaan senang dan bahagia ya. Ada sesuai yang jika ada yang kiranya ada masalah mungkin bisa berikan solusi karena kita pelajarannya kan pendidikan agama Hindu nih. Jadi kalau ada masalah terkait dengan pembelajaran silakan dikomunikasikan sebelum kita mulai ke materi. Ada? Siap. Ada? Jadi aman ya? Aman. Nah sebelum lanjut kita ke kesempatan kelas ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kesempatan kelas ya. Jadi yang pertama itu kesempatan kelas adalah kuliah sudah, kemudian menjaga kebersihan kelas. Tadi sudah bersih sudah, namun ada beberapa permen ya. Kemudian ada dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian menjaga sopan santun dalam belajar. Ketika kalian mengizinkan dan sebagainya. Kemudian proses pembelajaran menyenangkan. Ya, jadi perlu. Kemudian menggunakan HP saat diminta oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Ada pertanyaan terkait kesempatan kelas? Siap. Nah, jadi sebelum pembelajaran untuk menjaga kelas ini agar kondusif. Jadi yang stres, kemudian merasa beban dalam pembelajaran, maka baiknya bisa berikan sebuah mindfulness. Ya. Oke, silakan kalian duduk santai.
santai. Jadi kedua tangan ada di pangkuan ya. Jadi kedua tangan ada di pangkuan, tidak tekan. Santai. Jadi badan tegak tidak terus tidak untuk. Baik anak-anakku untuk mengkondisikan kondisi kelas agar kondusif dengan fokus dalam pembelajaran, serta memberikan sebuah mindfulness buat kalian. Jadi ini sebuah teknik stop ya. Jadi kalian dengan teknik stop ini diharapkan kembali fresh dengan sebuah pembelajaran sehingga kelas ini kembali kondusif. Ya, silakan kalian duduk santai, badan tegak lurus, di perlahan mata dipejamkan. Ya. Jadi duduk santai, sesantai-santai. Mata dipejamkan. Rasakan kedua kaki kalian menyentuh lantai. Yang belum di lantai kakinya sudah sampai. Kemudian kedua tangan ada di pangkuan. Kemudian bahu diputar ke depan. Bahu, kedua bahu diputar ke depan, kemudian setelah ke depan diputar ke belakang, kedua bahu, santai, sesantai-santainya, rasakan keluar masuknya udara dari hidung, rasakan keluar masuknya udara dari hidung, sehingga tubuhmu lebih santai, sesantai. Sampai lagi. Nah, sekarang sudah besar, kalian mampu mengatur nafas dengan lebih baik. Jadi sudah besar, silakan tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan dari hidung. Ini sekali diulang, tarik nafas, tahan, hembuskan dari hidung. Kalau segitu lebih fokus. Segitu biar tidak tertidur. Ya, tarik nafas sekali. Ya, tahan. Hembuskannya dari mulut ya. Sekarang awali tarik nafas, tahan, keluarkanlah bersama-sama. Bisa takut di dalam diri kalian, keluarkan dari mulut. Jadi sampai lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkanlah rasa ego di dalam diri kalian, rasa marah, rasa benci, keluarkan dari mulut. Terus, tarik nafas sekali. Tarik nafas, tahan, keluarkanlah segala ketegangan, masalah menurut di dalam diri kalian, kebencian di dalam diri kalian, keluarkan dari mulut. Santai, lebih santai lagi. Rasakan keluar masuknya udara dari hidung kalian. Nah, sekarang berfokus kepada cahaya di kedua dahi. Rasakan bahwa di dahi kalian ada sebuah cahaya yang terang. Bisa kalian bayangkan sebuah aksara suci, cahaya yang sangat terang di kedua belahnya. Oke, setelah kamu merasakan sebuah cahaya yang sangat terang, bayangkan cahaya itu menerangi kedua matamu. Cahaya yang terang itu menerangi kedua matamu, sehingga kalian mampu melihat hal-hal yang baik, mampu melihat hal-hal yang positif. Kemudian cahaya menerangi bibir kalian, cahaya menerangi bibir kalian, sehingga kalian mampu berbicara yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang menyenangkan hati kalian. Kemudian perlahan cahaya
kerongkongan, sehingga kalian dalam keadaan sehat, bahagia. Kemudian cahaya menerangi cakra jantung kalian, sehingga kalian dalam keadaan fit, sehat. Kemudian cahaya menerangi hati kalian, sehingga kalian berperilaku yang baik. Cahaya memenuhi hati kalian, memberikan semua kehangatan dalam diri kalian, sehingga kalian merasa mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kalian. Cahaya menerangi seluruh badan kalian. Rasakan bahwa cahaya menerangi seluruh badan kalian. Cahaya memberikan sebuah kehangatan dari hidup kalian. Nah, badanmu dipenuhi oleh cahaya bersih. Bagikanlah cahaya itu kepada orang-orang yang kalian sayang, pada ibu, pada bapak, pada adik, kakek, nenek maupun orang-orang terkasih yang kalian sayang. Bayangkan orang yang kalian sayang berada di depanmu. Ucapkan maaf apabila ada kesalahan, hal-hal yang pernah kalian lakukan, sehingga kalian bisa berada di tempat ini. Bagikan saya pada orang yang kamu sayang, kamu banggakan dan kamu cinta. Santai sesantai-santainya, lebih santai lagi, relaksasi, dan perlahan dua tadi. Mata saya buka ya. Oke. Nah, gimana rasanya? Lebih keras ya? Ya. Ya, keras ya. Jadi dengan tadi stop, mudah-mudahan kalian bisa lebih keras. Di suasana kelas lebih kondusif dan lebih semangat dalam ya. Ya. Jadi materinya adalah sejarah agama Hindu. Jadi siapa yang singkat materi sejarah? Saya kan? Izin jawab, Mister. Menurut saya sejarah itu adalah rekonstruksi masa lampau. Ya, jadi sejarah adalah rekonstruksi kejadian masa lampau, atau sejarah adalah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Ya. Nah, jadi terkait dengan sejarah itu kita akan berbicara terkait dengan sejarah perkembangan agama Hindu di India, di negara lain, terutama di Asia, kemudian perkembangan agama Hindu di Indonesia dan perkembangan agama Hindu Bali khususnya ya. Oke, kemudian sejarah agama Hindu itu, jadi nama lain daripada agama Hindu adalah Sanatana Dharma. Jadi Sanatana Dharma adalah agama yang akan selalu ada sepanjang zaman. Jadi agama Hindu tak pernah hilang. Walaupun sekarang kita minoritas, namun agama Hindu akan ada sepanjang zaman, sepanjang bumi ini ada dan ada. Nah, kemudian agama Hindu itu diperkirakan ada 3.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kitab sucinya yaitu Vedaya sendiri yang dibagikan oleh para mahasiswa. Kemudian buku sejarah itu ada di Lembah Sungai Sindu. Ya. Kemudian di Lembah Sungai Sindu itu ada sebuah kota, yaitu kota Harappa dan Mahinda. Jadi menurut penelitian daripada seorang ahli yang bernama Sir John Maxwell, menyatakan bahwa agama Hindu berkembang di Lembah Sungai Sindu. Yang ada di mana? Yang ada di India. Nah, jadi agama Hindu itu berkembang di Lembah Sungai Sindu. Penduduk asli daripada Lembah Sungai Sindu itu adalah bangsa Dravidia, kemudian Datanan bangsa Arya, bangsa Hittite, bangsa penjajah ya. Jadi bangsa Arya itu adalah bangsa yang suka bertanah penjajah. Namun bangsa Arya ini ketika mampu mengalahkan bangsa Dravidia, dia tidak dimusnahkan, melainkan dia ajaklah bangsa Dravidia untuk bergabung. Sehingga terbentuklah sebuah kepercayaan Lembah Sungai Sindu. Nah, kemudian setelah
peradaban berjalan, kemudian ada perdagangan yang maju dan zaman bangsa Persia. Bangsa Persia dengan teori Waisyahnya, bangsa Persia itu masuk perdagangan. Jadi bangsa Persia lah yang menyebarkan agama Hindu ke negara-negara lain. Namun bangsa Persia tidak bisa melafalkan huruf S, sehingga menyebut kata Sindu menjadi Hindu. Anak-anak sekarang kita akan mengadakan sebuah mungkin terkait dengan perkembangan agama Hindu di Asia ya. Jadi nanti setelah kalian memahami terkait dengan ini, bagaimana perkembangan agama Hindu di Asia, setelah itu nanti kalian silakan berkelompok membahas terkait dengan zaman yang ada dalam perkembangan agama Hindu di Asia. Bisa dipahami ya? Ya, perkembangan agama Hindu di India ya. Nanti setelah ini kalian akan menentukan kelompok menjadi 3 kelompok ya, yang akan membahas 3 zaman terkait dengan perkembangan agama Hindu. Baik anak-anak, demikian terkait dengan video sejarah agama India. Bagaimana menurut kalian terkait dengan sejarah agama India? Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi di India itu perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 3 zaman. Jadi cukup 3 zaman saja. Ada zaman Veda, zaman Brahmana, dan zaman Parsa. Jadi ada 3 zaman. Nah, selanjutnya kalian silakan bentuk 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi membahas 3 zaman tersebut. Jadi kelompok 1 membahas terkait dengan zaman Veda, kelompok 2 zaman Brahmana, dan kelompok 3 zaman Pansa. Ya. Jadi terkait dengan produknya nanti boleh untuk kelompok 1 berupa PPT boleh, kemudian kelompok 2 berupa mainan boleh. Kemudian untuk kelompok 3 berupa PPT boleh. Jadi silakan sesuaikan dengan apa yang menjadi minat kalian, sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya. Jadi silakan bentuk kelompoknya. Jadi untuk zaman Veda, zaman Brahmana, dan zaman Parsa. Silakan. Baik, gimana anak terkait dengan diskusinya? Tugasnya sudah selesai? Ya. Baik, siapa yang mau presentasi pertama? Ya, kami. Ya, baik, dari kelompok 2 ya. Kelompok 1 besok ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Niko Madri Adriani. Perkenalkan, nama saya Pratama Adi Saputra sebagai penyanyi. Perkenalkan, nama saya Nusantara Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Kadari Mendaki. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas agama Hindu, yaitu zaman Upanishad yang akan dijelaskan oleh Tatama. Izin mempresentasikan kepada teman-teman yaitu tentang Upanishad itu adalah memiliki arti cara orang belajar. Upanishad yang memiliki
dekat guru. Jadi adapun beberapa contohnya itu duduk dekat kaki guru untuk menerima pembelajaran. Kenapa kita harus duduknya itu dekat dengan kaki guru agar tidak ada pembatas antara guru dan murid. Dan juga yang kedua ada munculnya darsana atau filsafat Hindu, yaitu filsafat itu adalah cara pandang seseorang tentang agamanya. Yang ketiga itu munculnya kitab Upanishad. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan salam santi. Om Santi Santi Santi. Baik, dari kelompok 2 sudah berhasil dengan gamang pansa. Pansa itu berasal dari panjangsa, yang didekat dengan seorang guru, proses kedua pengetahuan ya. Nah, jadi terkait pembelajaran perkembangan sejarah agama Hindu di India, Ustaz sudah senang terkait pembelajaran ini karena sudah aktif dalam pembelajaran dan sudah membuat produk daripada diskusi yang sudah kami lakukan. Nah, jadi selanjutnya dari pelaksanaan hari ini Mister evaluasi. Jadi Mister itu harapkan kalian pembelajarannya lebih aktif lagi ya, terkait dengan materi yang sudah kita berikan. Nah, kemudian terkait dengan refleksi dari pembelajaran kali ini, kalian Mister harapkan harus mencari sumber lebih banyak lagi dari literatur, baik dari internet, dari artikel yang ada di internet ya. Jadi itu perlu ditambahkan. Nah, kemudian perlu adanya kolaborasi dengan teman yang lain terkait dengan materi sejarah agama Hindu sehingga kalian lebih memahami. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan pembelajaran perkembangan sejarah agama Hindu di Nusantara. Jadi sejarah agama Hindu Nusantara yaitu di Indonesia ya. Jadi sejarah agama Hindu di Nusantara itu dibawa oleh seorang resi dari India ke Indonesia yang bernama Resi Agastya. Ya, Resi Agastya dengan ajaran Swahismanya menyebabkan agama Hindu di Nusantara. Ya. Nah, selanjutnya silakan apakah ada refleksi dari siswa terkait dengan pelajaran hari ini? Silakan. Bisa harapkan ada satu orang terkait dengan refleksi pelajaran ini. Apa yang sudah kamu dapatkan dan pembelajaran hari ini di mana apa yang ditambahkan? Siap, saya izin menyampaikan refleksi maupun apa yang saya pelajari di pembelajaran pada kali ini. Jadi izin bisa menjawab yang saya pelajari pada hari ini yaitu saya jadi mengetahui tentang agama Hindu, pengertian agama Hindu, terus di mana agama Hindu itu pertama kali berkembang dan kemudian saya itu baru tahu bahwa agama Hindu itu termasuk ke dalam agama Hindu agama yang tertua di dunia. Kemudian saya juga baru tahu bahwa agama Hindu itu sifatnya sanatana dharma dan juga saya mengetahui bahwa agama Hindu itu berkembang di India dengan melalui 4 zaman. Itu saja yang saya pelajari. Baik. Jadi sudah bagus sekali refleksi maupun hal positif yang didapatkan oleh Pak Tama. Saya harapkan dari siswa yang lain juga mendapatkan hal yang sama terkait dengan pada sejarah ini. Ada pertanyaan? Baik, anak-anak semua terkait dengan materi sejarah agama Hindu, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Lanjut kegiatan ini kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas silakan ikut. Berdiri. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ngaturang parang santi. Om Santi 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 Om. Let's say